Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfi Yunita Arifin Abdul. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara memberikan pertolongan pertama kepada kecelakaan. Untuk itu, kita lihat video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan pertolongan pertama pada korban. Namun sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama adalah pertolongan atau pemberian bantuan kepada korban kecelakaan, sakit, ataupun korban terluka dan sebagainya dengan pertolongan atau pemberian medis dasar. Nah, sebelum kita memberikan pertolongan kepada korban, perlu adanya kita menggunakan APD atau alat pelindung diri yang maksimal kita gunakan yaitu masker dan juga sarung tangan. Namun jika kejadian tersebut secara mendadak dan kita tidak mempunyai sarung tangan dan juga masker, kita harus mencari alat-alat yang bisa menutupi diri kita seperti menutupi hidung dan mulut dan juga plastik sebagai sarung tangan. Tujuan kita menggunakan APD yaitu melindungi diri kita dan juga si korban karena penyakit mudah tertular melalui darah. Nah, tahap pertama dalam pemberian pertolongan pertama yaitu menentukan kesan umum apakah korban ini mengalami trauma ataupun medis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan atau penilaian respon, di mana kita menggunakan trik ASNT yaitu awas suara nyeri tak respon, di mana awas di sini apakah korban ini mengalami trauma ataupun medis. Nah, selanjutnya yaitu suara. Kita perlu adanya memanggil si korban dari jarak jauh ataupun dengan jarak dekat untuk mengetahui apakah korban ini sadar ataupun tidak. Nah, selanjutnya itu nyeri. Nyeri di sini yaitu kita memberikan sedikit sentuhan atau cubitan kepada si korban dengan posisinya yaitu di dekat atau di depan kita dengan tidak terlihat oleh masyarakat. Takutnya ketika kita memberikan respon cubitan kepada korban dan korban mengalami sesuatu, itu akan menimbulkan stigma dari masyarakat bahwa si korban terjadi seperti ini karena kita memberikan respon nyeri tersebut. Jika kita memberikan respon nyeri kepada si korban, kita menggunakan cubitan tidak dengan cubitan seperti ini, tapi menggunakan cubitan seperti ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Misalnya dengan seperti ini, bukan seperti ini. Oke. Nah, ketika tiga trik yang tadi saya berikan tidak juga mendapatkan respon dari si korban, kita menggunakan trik terakhir yaitu trik tak respon, di mana kita memakai trik ini dengan menepuk bau si korban dan memanggil nama si korban. Misalnya, Yumin, 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 dengan 3 kali tepukan. Namun ketika kita memberikan tepukan ini tidak keras dan juga tidak terlalu lembut agar memastikan korban bisa merespon apa yang panggilan yang kita berikan. Untuk memastikan jalan nafas si korban terbuka, kita akan menggunakan trik yaitu trik ATD, yaitu angkat tekan dahi. Yaitu angkat tekan dahi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap menilai pernapasan. Nah, di tahap ini kita menggunakan trik LDR, yaitu lihat, dengar, dan juga rasakan. Lihat di sini kita harus memposisikan melihat ke perut si korban, apakah perut si korban ini masih kembang kempis atau tidak. Yang selanjutnya yaitu dengar. Di sini kita memposisikan kepala kita seperti ini. Nah, di sini kita mendengar apakah masih terdengar suara nafas si korban. Nah, trik terakhir yaitu rasakan. Dengan kita memposisikan badan kita atau kepala kita seperti ini, kita perlu adanya merasakan nafas si korban. Ketika kita sudah melakukan trik LDR, namun nafas korban belum kembali normal, kita perlu adanya melakukan RJP atau resolusi jantung paru. Dengan yang pertama kita memeriksa nadi si korban dengan 2 jari, yaitu jari tengah dan juga
jari telunjuk. Nah, selanjutnya kita harus mencari tengah dada dari si korban dengan memeriksa tulang pedang dengan menggunakan buah jari. Nah, ketika kita sudah menemukan titik tengah dari dada si korban, kita menggunakan tangan kanan dengan di atas pas di tengah dada, lalu tangan kiri di atas tangan kanan dengan menguncinya, dan kita melakukan RJP atau penekanan pada dada dengan kedalaman 3-5 cm dengan hitungan 30:2. Dan ketika kita melakukan RJP, kita harus memperhatikan beberapa kesalahan, yaitu kita tidak boleh melakukan RJP dengan tangan yang tidak lurus seperti begini ataupun ke samping. Harus tegak dan lurus kepada dada si korban. Nah, ketika kita sudah melakukan tahap-tahap dari awal sampai akhir namun tidak ada tanda-tanda kesadaran si korban, maka perlu adanya kita membawa si korban kepada tenaga medis. Mungkin itu saja trik-trik dari saya, tahap-tahap pemberian pertolongan pertama kepada si korban kecelakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.